Takut ya? Timnas Vietnam tidak takut Thailand, tapi takut timnas Indonesia di Piala AFF. Baru-baru ini, tuan rumah timnas Thailand menggelar undian untuk pembagian grup di Piala Asia Tenggara AFF. Berdasarkan hasil undian tersebut, timnas Thailand akan berada di grup A bersama timnas Kamboja, Brunei, dan Myanmar. Timnas Vietnam berada di grup C bersama Filipina dan Laos. Grup B berisi Indonesia, Malaysia, dan Timor Leste. Menjelang turnamen ini, meski menjadi tuan rumah, pihak Thailand terus-menerus mengeluh. Pelatih timnas Thailand U23 Isara Sritaro berbicara tentang masalah pemain. Mungkin saya tidak bisa meminta kualitas pemain starter di si U23 Championship. Klub pasti tidak akan melepas pemain bagus ke timnas. Untuk beberapa pemain, kami terpaksa berdiskusi dengan klub tentang siapa yang bisa bergabung. Ucap Isara Sritaro. Tapi secara pribadi, menurut saya kelompok pemain timnas yang ditargetkan untuk Piala Asia pasti tidak akan dipromosikan. Lanjut Isara Sritaro, kemungkinan besar kita hanya mendapatkan pemain level 3 atau mungkin kita harus menggunakan pemain level 5 di turnamen si U23. Tanpa generasi pemain kunci, peluang juara timnas Thailand U23 tentu akan berkurang. Ungkap Isara Sritaro. Tidak berhenti di situ. Yang terbaru, pelatih timnas Isara Sritaro juga mengeluhkan soal kepegawaian badan diklat. Pasalnya, beberapa orang, termasuk pelatih kiper Prasad Chokmoh, dilarang berlatih akibat berkelahi dengan tim Indonesia di final SEA Games ke-32. Jujur sampai saat ini saya masih belum tahu siapa yang akan saya pilih sebagai pelatih kiper baru untuk memimpin para pemain timnas Thailand U23. Saya harus bertemu lagi dengan tim dan federasi sepak bola untuk membahas masalah itu lagi, kata pelatih Isara Sritaro. Ketua delegasi Thailand U23 di SEA Games ke-32 dan juga Direktur Teknik Sepak Bola Kuil Emas, Tuan Yuthana Yimkarun juga mengundurkan diri setelah turnamen di Kamboja. Hal ini pun membuat pelatih timnas Thailand U23 sedih. Mengenai pengunduran diri Tuan Yuthana Yimkarun, saya pribadi tidak yakin apakah asosiasi akan menyetujuinya pada akhirnya. Tapi jujur, saya masih ingin dia terus menjadi ketua timnas U23 Thailand dan akan membahasnya bersama untuk kejuaraan Asia Tenggara di bulan Agustus. Ucap Isara Sritaro. Thailand U23 memiliki keunggulan sebagai tuan rumah. Namun seperti yang dikatakan pelatih Isara Sritaro, mereka menghadapi banyak kesulitan dalam hal persiapan kekuatan. Oleh karena itu, meski kesulitan, timnas Vietnam U23 masih memiliki peluang untuk mengalahkan Thailand jika bentrok. Perlu diketahui bahwa pada turnamen AFF U23 2022, timnas Vietnam U23 kemudian mengalahkan timnas Thailand U23 1-0 di babak penyisihan grup. Hingga timnas Vietnam bertemu kembali di final, timnas Vietnam mengalahkan Thailand U23 juga 1-0 untuk memenangkan kejuaraan. Dikutip dari media Vietnam, tak terlalu gentar dengan tuan rumah Thailand, namun dalam perjalanan mempertahankan tahta U23 di AFF, timnas Vietnam U23 harus memperhatikan timnas Indonesia. Di turnamen tahun lalu, timnas Indonesia memiliki banyak anggota dengan COVID tepat sebelum bola bergulir, sehingga harus mundur. Tahun ini, timnas Indonesia akan bermain dan dengan pertumbuhan sepak bola muda mereka yang kuat dalam beberapa tahun terakhir, menjanjikan akan menjadi lawan yang sangat kuat. Tulis media Vietnam M. Soha Phan. Kabar gembira bagi Vietnam U23, kemungkinan besar Indonesia U23 yang mengikuti si U23 bukan merupakan grup yang baru saja menjuarai SEA Games ke-32. Grup pemain ini berorientasi untuk bertarung di Asia 2023 dan Asian U23 Qualifier 2024. Lanjut tulis M. Soha Phan. Dengan jadwal yang padat, Indonesia kemungkinan akan mengirimkan subtim atau pemain yang lebih muda ke turnamen di Thailand, dikutip dari media Vietnam M. Soha Phan.
Sedangkan untuk Vietnam U23, VFF menyampaikan akan menggunakan banyak pemain dari kelompok usia U20 yang menghadiri SEA U23 2023 dan 2024 dan Asia 2023. Meski terbilang cukup muda dibandingkan usia turnamen, Vietnam U20 juga memiliki kekuatan yang impresif. Dengan kekuatan yang begitu impresif, U23 Vietnam, intinya adalah generasi U20, benar-benar memiliki modal yang cukup untuk bersaing memperebutkan gelar juara bersama timnas Thailand dan Indonesia, padahal lawan juga tidak menggunakan generasi terkuat U23. Skuad mewah timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong ungkap fakta ini, kental alumni FC Utrecht Belanda. Jelang FIFA Matchday Juni 2023 lawan Palestina dan Argentina, terungkap fakta menarik soal timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Ya, fakta menarik tersebut terkait sepak terjang timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong menghadapi kalender FIFA Matchday Juni 2023. Salah satu fakta menarik yang tengah disorot publik sepak bola di tanah air soal timnas Indonesia arahan Shin Tae-yong ini terkait 4 pemain timnas Indonesia yang merupakan alumni dari Akademi Klub di Liga Belanda, FC Utrecht. Menelisik lebih dalam 4 pemain timnas Indonesia dari FC Utrecht dimaksud adalah Stefano Lillipali, Mark Klok, Shane Patinama, dan Ivar Jenner. 4 pemain timnas Indonesia itu diketahui sama-sama pernah mengenyam gemblengan sepak bola di FC Utrecht. Sebagaimana diketahui Stefano Lillipali menimba ilmu di Utrecht Youth mulai tahun 2001. Dilansir Transfermarkt, Lillipali bermain bersama Akademi Utrecht sampai tahun 2012 saat dirinya masuk tim U21. Setelah bermain bersama tim muda Utrecht, Lillipali akhirnya memutuskan bergabung dengan Almere City pada tahun tersebut. Kini, Lillipali tengah menikmati karirnya bersama Borneo FC sejak musim lalu. Bersama timnas Indonesia, Lillipali telah tampil sebanyak 29 laga sejak debut pertama kali tanggal 14 Agustus 2013 silam. Lalu, ada Mark Klok yang pernah menjadi bagian Akademi Utrecht pada tahun 2012 hingga 2013.